Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku share aktivitas aku. Jadi ini aku mau ganti suasana dulu di ruang makan. Jadi di video aku sebelumnya kemarin, aku kedatangan meja dapur dan aku bikin ala meja bar gitu ya. Makanya meja dapur itu butuh 2 kursi dan kursinya itu aku ambil dari kursi meja makan ini. Karena kan ini meja makannya yang besar dengan 6 kursi, jadi kami kan cuman berempat, biasanya cuman 4 kursi aja yang kepake. Itu pun kadang juga makannya itu nggak di kursi meja makan ini ya, tapi lesehan di depan TV gitu. Nah, makanya 2 kursinya aku pindahin di dapur untuk meja bar tadi atau meja dapur tadi. Nah, karena ruang makannya ini udah agak sedikit leluasa ruangannya, makanya ini aku mau ubah posisi meja makannya. Sekaligus juga suasana baru ya, supaya lebih fresh gitu. Aku juga ini baru nyoba-nyoba gitu ya, kalau misalnya nanti enak, kemudian juga jadi lebih lega ruangannya, jadi aku pakai posisi seperti ini. Nah, tadinya aku sempat bingung mau dimepetin ke bagian dinding yang berwarna putih ini atau dinding sebelahnya yang berwarna pink. Cuman akhirnya aku putusin ke dinding ini aja ya, karena memang dinding ini kemarin udah aku set gitu, ada dekorasi dinding khusus untuk makan. Jadi di pojokan itu ada dekorasi dinding ya, itu gambar-gambarnya atau tulisannya itu khusus untuk pada saat kita makan gitu ya. Jadi harus berdoa dulu, kemudian harus duduk dan harus makan dengan tangan kanan. Nah, lanjut, nah ini aku lap-lap kursinya karena memang kan aku udah bilang tadi ya, 6 kursi itu 2 kursinya itu jarang didudukin, makanya sempet kotor gitu ya. Dan ini aku lap-lap, alhamdulillahnya memang kursi makan ini kemarin aku pesennya yang bahannya itu kulit ya, biar mudah dibersihkan. Di video TikTok aku kemarin sempat ada juga yang nanya ya, minta spill gitu meja makannya, cuman aku belum sempet bales di TikTok karena memang nggak sempet banget ya aku bikin video itu. Ini juga ada beberapa endorsean buat di Instagram dan buat di TikTok juga yang aku belum bikin ya. Karena memang untuk awal-awal Desember ini bener-bener sibuk aku di kantor. Jadi meja makan ini aku pesennya pre-order di tempat aku tinggal. Untuk bahan kayunya ini bahan kayu jati. Sementara untuk kursinya itu joknya itu berbahan kulit. Nah, jadi posisinya aku ubah seperti ini ya. Jadi dia melebar ke samping. Kalau biasanya kan memanjang. Aku nggak tahu ya yang mana yang enaknya nanti dilihat. Tapi yang pasti posisi seperti ini itu kursinya benar-benar kepake buat duduk ya. Kalau tadi itu kan kursinya itu mepet ke dinding ya. Biasanya Kakak Gali, Adek Gina itu males buat nyempil ke dinding. Nah, kalau seperti ini kan bisa duduk di sebelah sini atau di sebelah sana. Aku ngomongnya gimana ya. Pokoknya seperti itulah ya. Nah, ini meja makannya aku beresin dulu. Nah, di dalam nampan itu penuh dengan saus tomat sama saus sambal ya, karena biasa beli chicken gitu kan dapat saus. Nah, itu berlebih, jadi aku simpen kan, supaya nanti nggak repot lagi ya kalau misalnya mau makan chicken atau mau nyocol, pokoknya apa gorengan. Pokoknya kita tinggal ngambil aja saus sasetan itu. Dan aku mau masukin aja ke dalam wadah food container kecil aja ya, supaya lebih rapi, karena kalau ditaruh di nampan gitu kan seperti berserakan. Nah, ini ada sisa roti Roma yang belum dimasukin di toples seperti biasa ya, kalau misalnya Adek Gina atau Pak suami juga makan roti buka bungkus itu nggak dimasukin di toples. Nah, itu tadi udah aku masukin supaya nggak lempem ya. Karena yang suka ngibetin roti yang terbuka itu ya aku ya, kalau nggak seperti itu biasanya dibuang-buang karena dia lempem. Katanya sih bisa disimpan di kulkas ya supaya renyah lagi, cuman ya biasanya aku langsung buang aja karena benar-benar udah lembek. Sebetulnya ini juga aku lagi nunggu lemari yang aku pesan secara online dan nanti buat aku taruh di deket meja makan tadi ya. Cuman karena lemarinya belum datang, jadi ini videonya aku lanjutin di hari berikutnya pada saat lemarinya udah nyampe.
Ini dia paketan lemarinya. Seperti biasa kalau sekarang itu kita mau beli lemari yang ukurannya walaupun besar itu bisa dipaket dalam ukuran kecil ya. Karena ia bersifat rakitan atau knockdown kalau nggak salah ya, itu nama lainnya. Nah ini aku videokan dulu keadaan kardus pada saat diterima ya. Memang agak kebuka sedikit tuh. Aku nggak tahu ya ini karena di perjalanan atau pada saat pengirimannya. Cuman kayak ada lakban. Nah ini warnanya ya yang coklat yang mungkin tambahan gitu. Cuman nggak apa-apa lah karena setelah aku bongkar lemarinya ini itu keadaannya nggak ada yang cacat sama sekali atau nggak ada yang pecah. Karena ini kan bahannya terbuat dari bahan plastik. Aku itu sebetulnya udah lama ya cari-cari lemari untuk nanti aku taruh di dekat meja makan, karena biasanya kan di ruang makan atau di dekat meja makan itu harus ada lemari untuk naruh-naruh gelas, untuk naruh teko, atau juga untuk naruh magicom ya. Karena tadi kan terpisah antara dapur sama ruang makan. Kalau misalnya mau ke dapur kan kejauhan, karena anak-anak itu kalau misalnya udah agak kejauhan suka minta ambilin nasinya. Tapi kalau udah deket meja makan, jadi mereka langsung ambil sendiri aja ya. Sebetulnya sih nggak jauh-jauh banget ya antara dapur sama ruang makan itu ya. Padahal sih rumah nggak terlalu besar ya, jadi sebetulnya cuman karena ribet aja kalau misalnya mau jalan ke dapur dulu, mau minum. Kecuali mau minum dingin ya, biasanya menuju kulkas itu. Jadi nanti lemari ini itu buat naruh-naruh gelas, atau juga buat naruh toples-toples aku ya, yang biasa aku isi misalnya dengan snack-snack, atau aku isi dengan kerupuk gitu. Nah ini sengaja aku pilih lemarinya itu yang banyak sekatnya supaya nanti kalau misalnya aku pengen mencampur isi lemari ini ya, maksud aku mix ya, mau naruh toples iya, mau naruh gelas iya, mau naruh kebutuhan kebersihan iya, dia nggak mempengaruhi peralatan yang lain. Jadi ini aku ambil yang sekatnya ada berapa ya, pokoknya ada laci 2, nanti lihat sendiri ya di video akhir setelah dirakit, sama pintu besar 1 dan pintu kecil 1. Karena aku juga butuh tempat untuk naruh kebutuhan kebersihan. Biasanya kan aku naruhnya itu di rak troli ya yang terbuka, dan itu kelihatan berantakan banget. Jadi aku mau taruh di lemari yang tertutup seperti ini. Nanti aku taruh di bagian bawah sekali ya. Nah untuk bagian atasnya ini motifnya kayu, dan memang bahannya terbuat dari kayu serbuk gitu ya, dari bahan MDF tebal, dan ini kokoh. Tadinya juga aku sempat bingung untuk pilih-pilih lemari yang mau aku taruh di dekat meja makan. Sebetulnya ada beberapa pilihan ya, ada yang dari dekor rumah, cuman bahannya itu terbuat dari bahan MDF gitu ya. Pokoknya sama kayak bagian top dari lemari Olympus yang aku pesan ini. Cuma setelah dipikir-pikir, akhirnya pilihan jatuh ke lemari Olympus ini yang berbahan plastik tebal, kemudian bagian atasnya itu berbahan kayu MDF juga, cuman tebal. Dan ini aku rasa bakal awet ya, karena kan aku utamakan dulu yang awet, kemudian modelnya juga kekinian. Dan tentunya yang pasti harganya terjangkau ya. Jadi kalau lemari yang aku taksir tadi itu harganya sekitar 2,5 jutaan. Nah tapi kalau lemari ini harganya sekitar 850-an sama ongkir. Pokoknya nanti link tempat pembeliannya bakal aku taruh di description box ya. Nah kalau lemarinya udah seperti ini, itu udah nggak khawatir lagi kena air, atau udah nggak khawatir lagi bakal jamuran, atau bakal kena rayap gitu ya, karena kan bahannya plastik. Paling yang bagian atasnya itu kan ada bahan kayu serbuknya tadi ya, tapi aku lihat lumayan tebal dan berat banget. Nah di sini aku mau taruh lemarinya. Tadinya di sini itu aku naruh minum sama naruh rak troli ya. Biasa rak trolinya itu aku taruh bagian atasnya cangkir, kemudian bagian bawahnya itu produk-produk kebersihan. Cuman ini aku mau tata ulang lagi, karena yang dibutuhi di dekat meja makan itu paling cangkir, kemudian juga minum, sama toples-toples untuk cemilan, atau juga kayak toples kerupuk ya, supaya meja makannya itu nggak penuh. Sama satu lagi tadi yaitu rice cooker ya, penanak nasi gitu.
Nah ini aku langsung ngepel karena kan udah lama ya nggak diangkat tadi rak trolinya sama tempat naruh minumnya. Nah untuk lemarinya ini aku lap-lap bagian dalamnya karena kan ada kotoran-kotorannya juga, kemudian juga masih bau baru gitu ya. Jadi ini aku lap-lap dulu supaya bau barunya itu hilang karena kan mau ditaruh peralatan makan. Nah untuk di bagian laci atas ini niatnya aku mau taruh cangkir-cangkir plastik ya, karena kan anak-anak itu minumnya itu sering ya, terus juga suka dibanting-banting sih. Jadi kalau pakai cangkir yang bahannya kaca itu nanti rawan pecah. Nah ini aku alasin dulu dengan alas anti geser gitu ya, berbahan plastik. Ini memang khusus untuk alas kita menata peralatan makan ya, jadi dia nggak bergeser. Kemudian juga kalau kotor itu alasnya tinggal kita angkat dan kita cuci. Nah ini dia lemarinya udah aku pindahin. Sementara untuk wadah minum ya yang ada di atas meja itu tuh ya besar banget, itu minum air yang udah dimasak ya. Kalau misalnya nggak mau minum dingin kan bisa minum langsung di apa itu namanya ya, pokoknya di wadah air minum besar itulah. Nah itu nanti mau aku taruh di dapur aja. Nah untuk lemari besarnya ini, kalau lemari besar, lemari yang ada di pintu besar ya, ini ada 2 sekat. Ini aku mau taruh toples lebaran aja supaya nanti kalau misalnya mau lebaran itu nggak lagi buka-buka lemari yang besar ya. Jadi aku itu punya lemari kaca ya, lemari kaca itu lemari aluminium itu ya. Nah biasanya aku taruhnya di situ. Cuman karena lemari itu jarang aku sentuh, jadi kayak berdebu gitu ya, cepat berdebu. Nah kalau ditaruh di sini kan karena ini kan sering dipakai, jadi lumayanlah aman ya dari debu. Nah itu juga aku taruh teko minum. Biasanya kalau misalnya mau bikin-bikin es gitu kan, kalau minum di rumah itu pakai teko. Nah untuk bagian lemari bawah yang sebelah kanan ya ini aku taruh produk-produk kebersihan. Nah ini pintunya kecil, cuman karena produk kebersihannya lagi habis, aku belum belanja bulanan di bulan Desember ini, jadi tinggalnya 1 keranjang itu aja. Next ini aku taruh rice cooker seperti tadi, penanak nasi biar kakak Gali sama adek Gina ngambil sendiri nasinya. Terus juga nah ini dia troli tadi, akhirnya aku taruh lagi di sini dan tetap di bagian atas trolinya ini aku taruh cangkir-cangkir yang dari bahan kaca ya. Kemudian di bagian rak keduanya itu aku taruh toples-toples. Nah, seperti ini ya. Terus di bagian atas itu juga aku naruh sendok-sendok kalau mau makan pakai sendok atau nyendok-nyendok kuah gitu ya. Oke, nah yang aku tunjukin ini adalah saus tomat dan saus sambal sasetan yang tadi aku tunjukin di dalam nampan ya. Udah aku masukin ke dalam wadah food container, jadi lebih rapi. Nah ini dia masakan aku hari ini, aku nggak videokan saat masaknya. Ini ada cemilan pempek, kemudian ada rebusan sayur. Hari ini aku ngedadar telur aja. Dan ini ada sambal tomat dan dicampur dengan buah mangga gitu ya. Nah, kiranya videoku hari ini menata ulang ruang makan dengan lemari baru mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.